Selamat malam keluarga Allah, saya menyapa keluarga Allah yang saat ini sudah bersiap beribadah sepulang dari tempat kerja, atau ada yang beribadah sendiri sambil beristirahat, dan ada yang beribadah bersama anggota keluarga. Mari kita mengawali kebaktian keluarga pada malam hari ini dengan tema mengasihi mendatangkan hospitalitas dengan bersaat teduh. Mari. Mari kita yang saat ini bersama keluarga menyiapkan hati beribadah. Mari memuji Allah atas pemeliharaannya bagi kita. Mari kita memuji, nyanyikan Tuhanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, ya Allah yang menerima kami sebagaimana adanya kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firman-Mu dalam ibadah ini. Bapa kiranya berkati ibadah kami bersama dengan orang yang kami kasihi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, mari kita mengingat aktivitas kita pada hari ini. Apakah kita mengawali hari dengan memberi senyum pada anggota keluarga, pada tetangga yang kita temui, pada satpam kompleks perumahan, atau menyempatkan mengucapkan terima kasih pada petugas kebersihan di kantor, tempat kita kerja, atau di bank ketika kita akan melakukan transaksi di bank, atau juga di pasar. Jika kita sungguh merasakan dan mengalami kasih Allah yang menerima kita seutuhnya, maka akan mengalir juga kasih pada yang lain.
ketiadaan kecurigaan pada sesama yang kita jumpai setiap hari. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia." Merespon firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi Mazmur 67. Bersorak-sorai karena Kau memerintah dengan adil. Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya. Ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia. Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca bagian dari Alkitab, merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya bimbing kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29, saya akan membacanya. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, bagian yang tadi saya baca adalah bagian dari nasihat, perintah, wasiat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-Nya malam sebelum kematiannya. Suasana perpisahan di versi Yohanes tidak digambarkan dengan kegentaran dan ketakutan. Ya. Berbeda memang dengan di teks Injil yang lain. Ya, salah satunya di Injil Lukas pasal 23 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Itu tidak akan kita temukan di Injil Yohanes. Pada Injil Yohanes yang kita baca sebelumnya, ya, ada beberapa pesan yang diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang Yesus sampaikan ini sebetulnya adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan dari beberapa murid. Pertanyaan yang nadanya itu nada kecemasan. Tentang kepergiannya yang semakin mendekat. Yang pertama, pertanyaan itu datang dari Petrus. Kita bisa baca di Yohanes 13 ayat 36. Kemudian datang dari Thomas. Yohanes 14 ayat 5. Kemudian pertanyaan itu datang lagi dari Filipus. Yohanes 14 ayat 8. Dan pertanyaan datang dari Yudas yang bukan Iskariot di ayat 22. Tadi kita baca ayat 23. Ayat 23 ini merupakan respons dari pertanyaan Yudas yang bertanya ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Mungkin Yudas berharap bahwa jawaban yang akan disampaikan dari Yesus memberi semacam pengetahuan akan rahasia sesuatu. Tetapi ternyata bukan itu yang Yesus maksudkan. Sebelumnya Yesus telah berbicara kepada murid-muridnya tentang Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus bilang banyak tempat tinggal di rumah Bapanya, di mana ia akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Dan sekarang Yesus berkata, bahwa ia dan Bapa akan datang dan membuat tempat tinggal dengan mereka yang mengasihi dan menaati firman-Nya. 14 ayat 23 tadi. Dalam Injil Yohanes, ya ada kata hidup kekal itu beberapa kali. Hidup kekal itu dimulainya dari sekarang, kini dan di sini. Yaitu hidup dalam relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Itu hidup kekal itu. Bahkan ketika Yesus mempersiapkan tempat tinggal kekal dengan Bapa, ia dan Bapa akan terus tinggal dengan murid-muridnya dimulai dengan masa sekarang. Sekarang dalam teks ini Yesus mengajak murid-murid yang sungguh mengasihi Yesus. Bagi mereka yang sungguh mengasihi Yesus berarti mau melakukan perintahnya. Menjalankan kehendak Bapa, bukan menjalankan obsesinya sendiri. Apa maknanya? Kristus mengasihi kita sehingga ia mau menerima kita, memeluk kita, agar kita beroleh kasih karunia. Dengan demikian, setiap orang yang mengaku mengasihi Yesus, maka dalam diri orang itu mencintai firman-Nya.
Jadi kalau ada orang mengatakan, aku mencintai Tuhan, maka pada saat yang sama ia juga mencintai firman-Nya dengan memberi diri menjalani perintah hidup dalam kasih dengan Allah dan sesama. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tindakan mengasihi menuntun kita pada tindakan menyambut sesama. Tidak mungkin ada orang bilang aku mengasihimu tapi aku menutup diri darimu. Tindakan mengasihi, ketika orang mengatakan mengasihi, maka perkataan itu akan menuntunnya pada tindakan menyambut sesama. Sesama yang tidak terbatas pada kelompok kita, bahkan juga pada orang asing. Kasih Allah kita temukan juga pada Mazmur yang tadi kita nyanyikan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Di dalamnya kita menemukan sebuah rangkaian doa berkat dan syukur. Rangkaian doa ini berangkat dari pengalaman pemazmur merasakan anugerah kehidupan dari Allah. Berkat Allah itu tidak pernah terbatas hanya bagi kelompok tertentu, ya, geng kita, kelompok kita, atau terbatas hanya dalam situasi tertentu. Berkat Allah itu menjangkau semua orang, segala bangsa, bahkan seluruh ciptaan. Dan atas berkat itulah kita meresponnya dengan ketaatan yang berdasarkan rasa syukur, bukan karena taatnya karena takut. Ya. Takut Tuhan hukum, takut Tuhan nanti cabut pekerjaan, nanti Tuhan cabut mungkin jatah jajan, ya. Bukan, tapi ketaatan karena rasa syukur kepada Tuhan. Tema kita hari ini mengasihi mendatangkan hospitalitas. Kita mengenal istilah hospitalitas. Biasanya kita mengenal istilah hospitalitas di mana? Kalau Meta di mana? Kalau dengar istilah hospitalitas di mana biasanya? Iya, di dunia pariwisata biasanya, ya. Ya, jadi ya asosiasinya dunia sekuler ya, hotel, pariwisata ya. Kesannya itu ya sekedar memberi hiburan ya, kenikmatan bagi pengunjung ya. Hospitalitas secara mudah diterjemahkan sebagai keramah tamahan ya, menjadi sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan di zaman ini. Namun keluarga Allah secara etimologis ya, hospitalitas itu berasal dari kata Latin yaitu hospes yang berarti tamu dan sekaligus juga tuan dan nyonya rumah. Kata hospes itu sendiri adalah gabungan dua kata Latin yaitu hostis dan pets. Hostis itu orang asing, pets itu memiliki kuasa. Gabungan kata hostis dan pets dalam konteks hospitalitas menunjukkan bahwa orang asing, nah itu dia, orang asing. Meskipun di satu sisi orang asing itu bisa mendatangkan kan kecurigaan, ya, bisa mendatangkan semacam ancaman. Namun juga memiliki potensi dapat juga menjadi tamu. Orang asing itu. Makna hospitalitas tidak hanya tentang ramah tamah ya, meskipun pada orang asing ya, meskipun ya orang asing tapi sejauh bisa memberikan manfaat ya. Kartu kreditnya bisa memberikan manfaat misalkan. Dia bisa nyewa di hotel dalam waktu beberapa hari, dalam beberapa minggu. Gak apa-apa orang asing sejauh itu memberikan manfaat. Bukan itu yang dimaksud ya. Melainkan tentang pengakuan dan penerimaan akan perbedaan sekalipun. Baik tuan dan nyonya rumah di satu sisi ketika menghadapi orang asing bisa saja ada sikap hati-hati ya, kemungkinan ada ancaman datang dari orang asing, namun juga mesti sadar ada potensi positif ya yang bisa didatangkan dari orang asing. Hospitalitas dalam arti luas itu mencakup sikap peduli, menghargai, dan juga menolak kecurigaan terhadap orang asing. Dalam Alkitab itu kisah tentang hospitalitas apa saja? Keluarga Allah banyak ya tentang hospitalitas yang dicatat dalam Alkitab. Salah satunya dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Tentang apa ini kisahnya? Di dalam perikop itu dikisahkan bahwa semula perjalanan pemberitaan Injil oleh Paulus bersama dengan timnya itu ya berlanjut ke Asia. Akan tetapi Roh Allah menuntun mereka menyeberang ke Makedonia. Paulus dan timnya
mengalami sebuah pengalaman baru di wilayah yang baru. Roh Allah itu membuat mereka menjalani karya yang menjangkau komunitas asing di sana. Siapa yang mereka jumpai? Ya, yaitu Lydia dan kawan-kawan sekomunitas yang pada saat itu sedang beribadah kepada Allah. Dalam perjumpaan itu Paulus berkesempatan memberitakan anugerah penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Perjumpaan itu membuat Lydia dan Paulus dan timnya kan sama-sama orang asing. Mereka sama sekali belum pernah berjumpa. Perjumpaan itu membuat Lydia berjumpa dengan Allah dan menuntunnya membuka hatinya untuk memberikan dirinya dan seisi rumahnya untuk dibaptiskan. Dan Lydia pun mengajak mereka untuk menumpang di rumahnya. Anugerah Allah adalah penggerak bagi seseorang untuk hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Bahkan kita dapat melihat kelanjutan kisah di mana Lydia tidak hanya pada saat itu ya, memberi diri, keluarga dibaptis, mengundang Paulus, lalu kemudian stop, tidak. Tetapi itu menuntun dalam perjalanan kehidupan Lydia untuk terus taat dan memelihara relasi kasih dengan sesama pelayan. Ya, jadi terus anugerah Allah itu menuntun Lydia untuk terus begitu, hidup dalam ketaatan pada firman Allah dan juga menjalin relasi kasih dengan sesama pelayan. Pada saat Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara, Lydia kembali membuka rumahnya untuk menampung keduanya. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, Kisah Para Rasul 16:40. Setelah bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ dan memberi penghiburan, berangkatlah mereka. Dari kisah yang tadi saya ceritakan dan itu dicatat dalam Alkitab, kita dapat melihat contoh tentang anugerah Allah itu yang menuntun menggerakkan Paulus dan timnya menjalani karya Allah, menjangkau komunitas asing. Dan berjumpa dengan Lydia dan komunitas yang semula adalah orang asing. Pun Lydia, karena ada kasih dalam dirinya, anugerah Allah yang menjadi penggerak dirinya, membuka pintu rumahnya bagi teman sepelayanan, dan kasih Allah lah yang mempertemukan mereka. Diana Butler Bass dalam bukunya Christianity for the Rest of Us mengatakan, Christians welcome strangers as we ourselves has been welcomed into God through the love of Jesus Christ. Through hospitality, Christians imitate God's welcome. Orang-orang Kristen menyambut orang-orang asing sebagaimana kita sendiri telah disambut ke dalam Allah melalui cinta kasih Yesus Kristus. Apa hal sederhana yang dapat kita lakukan sebagai gereja? Ya, nyebrang ke Makedonia, jalan mungkin ke Turki. Kita bisa mulai dengan melihat kembali nilai hospitalitas dalam gereja. Sejauh mana umat dapat terlibat bersama dalam ibadah. Enggak sebagian orang menjadi penonton. Sejauh mana ada rasa tanggung jawab seluruh umat dalam ibadah. Bukan hanya tanggung jawab majelis jemaat, pengurus, pendetanya. Sejauh mana di era sekarang umat yang hadir dalam beribadah mau saling memberikan senyum spontan ya. Jabat tangan, tidak sekadar masuk dalam unsur salam damai aja. Ya. Itu pun salam damai kadang-kadang cuma ada yang salaman doang sama senyum, dia ngapain ya cuma salaman dan senyum gitu. Kanan dan kiri ya tidak mengatakan apa-apa gitu ya. Sejauh mana gereja menjadi gereja yang ramah pada anak-anak ya. Programnya nggak sekadar program tempelan ya. Program nggak sekadar yang penting ada. Sejauh mana gereja ramah pada para senior ya. Udahlah, para senior kan udah cukup tinggal menanti hari. Ya udah cukup kegiatan kumpul-kumpul udah cukup begitu. Sejauh mana gereja menaruh perhatian, keterbukaan pada mereka yang disabilitas. Tindakan mengasihi itu mendatangkan hospitalitas.
Mengasihi menuntun pada tindakan kesediaan, menyambut orang lain yang sudah lebih dulu disambut oleh Allah melalui cinta Yesus Kristus. Maukah kita mengerjakannya? Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Anugerah Allah lah yang menjadi penggerak kami untuk mengasihi. Apakah hati kami buka, menerima dan mengalami sungguh anugerah keselamatan yang sudah Allah beri, bahkan terus Allah kerjakan. Dan itu semua merasuk dalam diri kami. Kami sungguh rasakan dan mengubahkan kami dan menjadi penggerak utama bagi kami untuk juga menyambut orang lain yang ada di sekitar kami. Untuk boleh melihat kasih Tuhan melalui tindakan kasih kami. Dimulai dengan tindakan yang sederhana ya Bapa. Dalam keseharian dengan tetangga, keseharian dengan pedagang yang kami temui di sekitar kompleks rumah, ataupun ketika kami ke pasar. Dimulai dengan komunitas kami di tengah persekutuan gereja. Sejauh mana kami juga memberikan senyuman kami yang tulus kepada sesama yang kami jumpai dalam ibadah. Dan kami tidak mendapati ibadah yang kami rayakan itu menjadi sekadar ibadah datang, lalu kemudian tidak membawa semangat apapun dalam diri kami menjadi satu persekutuan. Bapa di surga, Engkau memanggil kami bahwa ketika kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, maka pada saat yang sama kami mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi, bukan membenci orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan itu dimulai dengan kesediaan kami membuka diri kami untuk terus diajar dan diajar terus oleh Tuhan. Bapa di surga, tolonglah gerejamu, kami semua. Kami mulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana kepada anak-anak, kepada kaum muda, kepada para senior, pun kepada anak-anak Tuhan disabilitas. Kami berupaya ya Bapa, sekecil apapun kemungkinan-kemungkinan yang bisa kami kerjakan. Namun ketika kami kerjakan dengan kasih yang tulus, kami sungguh percaya kegiatan-kegiatan dan program-program yang kami kerjakan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga membawa perubahan dan dampak bagi kami, bagi umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di tengah dunia yang sebagian orang menonjolkan kehidupan yang artifisial, relasi yang transaksional dan pragmatis, perintah Tuhan kepada kita adalah mengasihi Tuhan, adalah perintah kekal bagi setiap orang percaya, gerejanya dengan mewujudkannya dalam perjumpaan dengan setiap orang, menyambut sesama dengan sikap yang terbuka, mengasihi dalam ketulusan. Mari kita nyanyikan perintah baru. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi.
Mari kita berdiri, kita menyambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.